Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman selaku Kepala Prodi dari Ekonomi Syariah dan juga guru kita semua Bapak Dr. Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura dan juga teman-teman dari Himaisya atau teman-teman dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Mohon izin di sini saya mau sharing sedikit tentang praktisi digital marketing ya. Di sini saya membuat materi pra workshopnya sehingga teman-teman nanti di kelas bisa lebih kena belajarnya. Teman-teman di kelas nanti bisa lebih siap belajarnya. Jadi kita buat materi pra workshopnya. Saya harap teman-teman bisa nonton dulu video kali ini. Jadi biar nanti ketika di workshop bisa praktek langsung. Salam kenal dulu nggih. Nama saya Rizky Marta Pahlawan atau biasa dipanggil Mas Rizky gitu aja. Saya konsultan dan praktisi digital marketing sejak 2016. Di sini saya dipercaya dengan Pak Abdurrahman untuk sharing dengan teman-teman sekalian dalam event kuliah praktisi digital marketing yang diadakan oleh Prodi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Saya juga mengembangkan bisnis madu untuk saat ini dan juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan di Jogja dan di Pasuruan ya untuk konsultan digital marketingnya. Oke, baik langsung kita mulai saja deh. Apa sih yang kita bahas nanti selama 2 hari ke depan? Kan kita nanti insya Allah ketemu di bulan ini ya, 21 sama 22 September. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan digital marketingnya. Yang kedua, membuat konten dengan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ya. Ya, kemudian yang ketiga, riset kata kunci. Yang keempat adalah posting iklan. Di sini saya buat sekilas saja ya, nanti selengkapnya kita bisa ketemu di kelas. Dan saya harap nanti teman-teman harus siap dengan emailnya. Ada 3 hal yang perlu Anda siapkan. Yang pertama emailnya, yang kedua foto produk minimal 5, boleh edit menggunakan Canva. Yang jelas harus bawa laptop dong, bawa laptop dan koneksi internet. Saya tidak bisa menjamin nanti koneksi internet di kelas nanti bisa lebih lancar atau bagaimana. Jadi jaga-jaga internet masing-masing. Oke, tahapannya pengenalan digital marketing. Oke. Sebelumnya saya motivasi teman-teman untuk punya goal ya, punya goal dan juga punya skill atau expertise ya. Jadi teman-teman itu selama masih kuliah perbanyak belajar bukan hanya dari sisi kuliah saja, tetapi perbanyak belajar dari sisi soft skill-nya, baik itu digital marketing, baik itu desain, baik itu seni, sesuai dengan minatnya Anda masing-masing ya. Jadi ketika Anda lulus Anda nggak bingung Anda mau ngapain. Jadi kebanyakan sarjana di luar sana tidak mau, tidak tahu mau ngapain karena mereka tidak punya goal yang jelas dan mereka tidak punya keahlian yang ditekuni. Jadi kebanyakan pengangguran itu karena tidak punya goal dan tidak punya keahlian yang saya amati nggih. Kemudian pengenalan pengenalan digital marketing nggih, izin nggih. Jadi teman-teman nanti saya harap nonton materi ini dulu sebelum masuk kelas. Jadi biar lebih siap. Oke. Pertama foto produk minimal 5 ya. Contoh seperti ini aja Anda buat seperti ini ya. Di Canva seperti ini aja Anda bisa bikin. Nah, kayak gini kan saya jualan pupuk ya. Nah, diedit di Canva ini saya nggak perlu ngajari lah untuk Canva ini teman-teman lebih paham. Nah, dikasih foto produknya, dikasih testimoninya, dikasih keterangannya, dikasih brandnya kayak gini ya. Nah, seperti ini dikasih foto pupuknya. Kalau mau jualan pupuk dikasih terus dikasih apa namanya testimoninya atau gambar-gambarnya seperti ini aja. Kemudian disimpan menjadi gambar itu aja. Nanti selebihnya kita ketemu di kelas, mau kita belajar apa aja. Oke, pengenalan digital marketing. Pengenalan digital marketing. Oke, di sini mohon maaf sebentar. Nah, oke. Tujuan dasar digital marketing adalah bagaimana produk Anda bisa ditemukan oleh calon pembeli melalui online. Kalau di dunia konvensional kan gimana caranya produk Anda masuk dijual di mall, dijual di pasar, bisa dijual di tempat-tempat belanja gitu ya. Tetapi kalau di online ada 4 pasar. Di dalam digital marketing ada 4 pasar. Yang pertama, pasarnya mesin pencari, karena kita banyak di Indonesia menggunakan Google, maka mesin pencarinya adalah Google. Oke, berikutnya adalah pasarnya media sosial, termasuk juga Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.
Kemudian pasarnya marketplace, yang keempat, marketplace itu diantaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pasarnya grup jual beli, baik itu grup Facebook maupun grup WA, dan lain sebagainya. Nah, itu pengenalan sekilasnya. Kemudian membuat konten diantaranya ada tulisan, teks, nah, ada gambar, ada produk. Nah, nanti kita buat juga ya. Nah, pertama-tama kita riset dulu. Nah, riset itu tujuannya apa, Mas? Riset itu tujuannya biar mengetahui calon pembeli Anda ada di mana. Contoh, salah satu saya buka sedikit aja ya. Salah satu riset adalah menggunakan Google ya. Contoh ini saya buka yang Quest. Oke, contoh di sini saya kasih Google, google.co.id ya. Nah, seperti ini saya buka Google-nya. Nah, misalkan saya mau jualan pupuk, saya ketik di sini jual pupuk. Nah, pupuk organik katakanlah gitu. Oke. Nah, ini adalah kata kunci yang menggunakan. Nah, ini adalah kata kunci saran dari Google. Saya kasih di. Oke. Ini adalah pencarian untuk pupuk organik. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 ketikan teman-teman. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 ketikan. Jadi pupuk organik di Medan ada 1.000 orang yang mengetik. Pupuk organik di Malang ada 1.000 orang yang mengetik. Pupuk organik Palangkaraya ada 1.000 orang yang mengetik. Pupuk organik terdekat ada 1.000 orang yang mengetik. Pupuk organik padat ada 1.000 orang yang mengetik. Jadi masing-masing di sini membutuhkan 1.000 orang yang mengetik sehingga Google akan membacanya sebagai kata kuncinya. Oleh sebab itu, ketika kita posting, ketika kita buat konten harus nurut saran dari Google-nya. Seperti itu ya. Harus nurut saran dari Google-nya agar iklan kita gampang ditemukan oleh Google. Nah, gitu juga dengan pupuk cair. Pupuk cair. Nah, gitu ya. Nah, pupuk cair ada segmennya sendiri. Pupuk cair di Makassar, pupuk cair di Palembang. Begitu. Nah, itu sekilas tentang riset ya. Nah, oke, berikutnya. Oke, pertama menggunakan Google, berikutnya menggunakan Google Trend. Ada tools namanya Google Trend. Ini saya kasih Trends. Oke, Google Trends. Nah, ini misalkan saya kasih tunjukkan. Nah, kita mau tahu nih pembeli pupuk rata-rata ada di kota mana kan gitu ya. Oke, tadi katakanlah saya ketik di sini pupuk organik. Pupuk organik. Oke. Sehari terakhir diganti 12 bulan terakhir. Nah, selama 12 bulan terakhir di Indonesia, orang yang mengetikkan pupuk organik adalah di kota-kota ini. Ada di NTT, ada di Sulawesi Barat, ada di Bengkulu, ada di Bangka Belitung, ada di Kalimantan Utara. Nah, di sini Jawa Timur malah tidak ada. Mungkin malah di peringkat ke-9. Nah, dari sini kan ada riset, ada data mengatakan bahwa pupuk organik banyak dicari di kota-kota berikut ini ya. Baik, berikutnya NTT subwilayah ini provinsi. Kita bisa segmenkan ke kota. Oke. Nah, ini ada Sidikalang, Payakumbuh, Jember. Nah, ini adalah daerah-daerah yang mengetikkan pupuk organik. Oke, fungsi Google Trend yang pertama bisa melihat wilayah, baik itu kota maupun itu provinsi. Oke, fungsi Google Trend yang kedua bisa membandingkan kata kunci dari pupuk organik kita bandingkan dengan pupuk cair. Pupuk cair. Oke, kita enter. Oke, pupuk cair sama pupuk organik. Ternyata di Indonesia selama 12 bulan terakhir di grafik batangnya ternyata yang banyak dicari adalah pupuk organik. Mungkin anunya sama, produknya sama, tetapi penyebutan istilahnya bisa berbeda. Beda pupuk organik, ada pupuk cair, terus misalkan saya ketik di sini misalkan pupuk padat ya. Nah, ada pupuk padat, ada pupuk cair. Nah, di sini kita bisa tahu nih minatnya antara ketiga pupuk ini ternyata banyak dicari adalah pupuk organik. Nah, perbandingan fungsi Google Trend yang pertama tadi ya melihat wilayah, fungsi Google Trend yang kedua bisa melihat grafik atau pencarian atau ibaratnya kita ini kayak pemilu gitu ya, pemilu kata kunci. Oke, berikutnya pupuk organiknya kita isi di sini. Kita lihat ya, di sininya ada NTT, Makassar, dan lain sebagainya ya. Pupuk cair, datanya juga beda. Nah, kalau pupuk organik banyak dicari di NTT. Kalau pupuk cair banyak dicari di Sulawesi Barat. Kalau pupuk padat banyak dicari di Gorontalo. Nah, intinya masing-masing kata kunci punya segmen yang berbeda.
masing-masing kata kunci punya segmen yang berbeda. Mungkin orang Gorontalo ngetik di Google-nya pupuk padat. Mungkin orang di Sulawesi Barat ngetik di Google-nya pupuk cair. Mungkin orang di NTT ngetiknya di Google adalah pupuk organik. Jadi masing-masing daerah punya penyebutan yang berbeda. Beda kayak di Indonesia, misalkan di Jawa ngetiknya banyu mumbe atau banyu putih. Nah, kalau di Madura lain lagi, di Jawa Barat lain lagi, Sunda dan sebagainya. Nah, itu adalah penyebutan dari masing-masing daerah. Nah, oleh sebab itu dari kesimpulannya adalah ketika kita membuat postingan, ketika kita membuat iklan harus sesuai dengan riset agar ditemukan calon pembeli. Oke. Baik, tahap berikutnya itu ya, tahap riset ya. Tadi kita kenalin dari tahap riset. Oke, dari riset kita bikin kontennya, membuat dengan AI. Kita bikin dari ChatGPT saja. Kita contohkan di sini, Ge. Misalkan kita contohkan di sini. Nah, tadi ya, kita pakai di sini ChatGPT atau bisa pakai Gemini dan lain sebagainya. Oke, misalkan di sini kita bikin ya kontennya tadi ya. Kita bikin artikelnya. Oke, buatkan saya artikel untuk menjual pupuk dengan perincian sebagai berikut. Nah, misalkan pupuknya, nah, misalkan mereknya apa? Merek PMX, katakanlah merek pupuk saya, oke, PMX 100-200 ya. Oke, untuk pemupukan segala jenis tanaman. Oke, oke, misalkan gini ya. Oke, pemesanan hubungi. Nah, kita masukkan ke ChatGPT-nya, nanti dia akan membuatkan artikel ya. Nah, nomor saya misalkan 0858 9587 9128 sama dia akan nanti dibuat. Nah, dan buatkan manfaat pemberian pupuk pada tanaman sawit ya. Nah, saya kasih narasi tambahan ya. Jadi sawit, mohon maaf. Kita enter. Nah, sama dia akan dibuatkan narasi atau kalimat promosi. Nah, oke. Oke. Nah, ini salah satu konten. Nah, jadi konten itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama berbentuk gambar. Berbentuk gambar kita bisa kerjakan dengan Canva. Dengan Canva kayak gini ya. Yang ini tadi ya, nah kayak gini nih. Pupuk-pupuknya ini kan saya jualan pupuk nih. Nah, bisa pakai Canva. Gambar pupuknya dikasih, gambar tanamannya juga dikasih. Dikasih keterangan singkat kayak gini untuk tanaman apa aja gitu ya. Kasih brandnya, oke. Kasih nomor HP-nya gitu aja. Terus kita bikin artikelnya kayak gini, oke. Oke, nah sama dia dibuatkan narasi ya. Sip, sama kayak gini aja udah bisa jadi bahan promosi. Nah, postingnya di mana aja, Mas? Postingnya ada di Facebook, ada di YouTube. Nanti selengkapnya kita ketemu di kelas gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Kan postingnya bisa pakai medium.com. Contoh aja ya. Medium.com. Contoh ya. Nah, judulnya harus menggunakan kata kunci. Nah, ini kan medium ya. Saya klik write. Kita kasih nomor HP-nya dulu. 0858 9587 9128. Pusat grosir pabrik. Nah, ini namanya Bengkiwat ya, nanti kita bahas di kelas ya. Pupuk cair organik untuk sawit baru tanam. Nah, tanam terus kita kasih target kotanya tadi sesuai dengan riset aja. Pupuk cair tadi targetnya di mana? Nah, ini ya.
Ini misalkan, mohon maaf, saya tadi risetnya di sini ya. Nah, ini kan ada NTT. NTT ini kita spesifikkan lagi ya. NTT, nah ini ya. Kupang ya. Kupang Cafe Manamu ya. Dua kota ini ya. Kita copy kotanya saja. Oke. Kupang dan Cafe Namu ini. Bentar. Terus ada lagi kabupatennya ada Gorontalo ya. Gorontalo. Tadi ada risetnya kan ya. Nah, jadi harus sesuai dengan riset ini ya teman-teman. Postingannya kayak gini kan tadi kan ada data Gorontalo. Oke. Bentar saya cek dulu. Nah, sebentar. Nah, ini kan ada Gorontalo nih. Oh, ada Papua juga. Ada. Tadi kok ada Gorontalo. Nah, tadi wilayah-wilayahnya tadi ya. Oke, kita paste di sininya. Di postingannya sini. Jadi sehingga harapannya ketika orang ngetik di Google akan menemukan iklan iklan kita. Oke, Gorontalo misalkan lagi Pontianak, terus misalkan lagi Tarakan dan lain sebagainya ya. Oke, nanti kita bahas selengkapnya di kelas. Oke, terus kita kasih gambarnya. Kita kasih gambarnya tadi. Kita kasih gambarnya, gambar pupuknya yang kita edit tadi ya. Nah, seperti ini kan ini untuk sawitnya. Nah, ini kita kasih seperti ini. Nah, terus kita kasih copywritingnya, kita kasih artikelnya ini ya. Nah, ini kita copy saja semuanya, thread. Oke, kita copy, kita letakkan di sininya. Oke, udah cukup dah. Udah dikasih gambar lagi mungkin di bawahnya juga boleh. Nah, kasih gambar lagi di bawahnya. Nah, ini ya. Oke, gini. Boleh beberapa gambar ya. Intinya ada gambar produknya, kalau saya jualan pupuk ya pupuk. Ada testimoninya, kalau pupuk ya berarti tanamannya gitu ya. Terus ada lagi artikelnya, ada judulnya. Nah, judulnya sesuai dengan riset tadi ya. Oke. Oke, terus di publish ada. Oke, jadi ada satu media nanti, banyak media yang akan kita posting nanti. Selengkapnya akan kita ketemu di kelas nanti bersama dengan teman-teman sekalian ya. Nah, ini oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk materi pra-workshopnya. Nah, ini masih banyak pembahasannya. Nanti saya kirim lewat panitia, nggih. Lewat Bapak Abdurrahman juga materi ini. Nanti selengkapnya akan kita ketemu di kelas. Nanti ada banyak media posting. Nanti gimana caranya kita bikin gambar dari AI, kita nanti bikin copywriting dari AI, bikin analisa dari AI, itu ya. Riset kata kunci tadi ya. Nah, sekilas saya bahas tadi. Nah, ini nanti ada media-medianya, media gratis yang mudah masuk alamat satu Google yang kita bahas. Yang saya demokan tadi baru satu, baru Medium tok yang tadi ini. Yang saya demokan ini baru di Medium saja tadi ya. Ntar nanti ya. Saya kasih contoh nanti di postingannya sini. Oke, nah ini baru si Medium aja nih yang saya kasih contoh tadi kan ya. Ini gampang dibaca sama mesinnya Google ya. Oke, nanti terus ada pembahasannya lagi. Oke, jadi kesimpulannya adalah digital marketing adalah bagaimana cara memasarkan produk atau jasa Anda secara online. Kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, AI atau artificial intelligence dapat membantu memudahkan pekerjaan kita dalam praktek digital marketing. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pahlawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda. Sampai bertemu di kelas. Terima kasih.